Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah, NIM L0211811313. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah metode restorasi terumbu karang sebagai wujud upaya rehabilitasi ekosistem tersebut. Upaya restorasi terumbu karang itu sendiri terdiri dari dua upaya, yaitu upaya dalam hal proaktif dan juga reaktif. Upaya proaktif itu sendiri yaitu bertujuan untuk melindungi terumbu karang, sedangkan upaya reaktif itu sendiri ialah bertujuan untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang tersebut dan membantu pemulihan terhadap degradasi ekosistem karang. Adapun upaya untuk proaktif itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama itu upaya mitigasi perubahan iklim. Yang kedua itu perlindungan laut atau marine protected area perlindungan laut. Yang ketiga, shading and cooling. Yang keempat, manajemen kualitas perairan dan juga manajemen limbah. Sedangkan untuk langkah reaktif itu sendiri dapat kita lihat di sini terdiri dari upaya untuk menciptakan coral gardening atau aquaculture karang, transplantasi, alga removal, peningkatan potensi adaptasi terhadap coral, larval propagation, perbaikan larva, substrat addition, dan manipulasi substrat. Langsung saja, di sini terdapat 8 upaya restorasi terumbu karang serta kesesuaiannya terhadap tujuan sosial ekonomi, ekologi, mitigasi perubahan iklim, dan juga terhadap gangguan lainnya. Untuk transplantasi itu sendiri dapat kita lihat di sini. Yang paling sesuai untuk transplantasi itu sendiri, untuk metode transplantasi itu mampu memiliki respon yang akut terhadap perubahan sehingga mengakselerasi perbaikan terumbu karang itu sendiri. Sedangkan untuk coral gardening di sini mampu mewujudkan tujuan dari sosial ekonomi itu sendiri, yaitu memperbaiki dalam hal bidang pariwisata lokal, dan juga mampu mewujudkan tujuan untuk menghilangkan berbagai gangguan di lingkungan dalam hal mitigasi antisipasi hilangnya coral terumbu karang tersebut di area yang akan terdegradasi. Untuk electrodeposition di sini terdapat beberapa kolom yang menandakan bahwa untuk metode electrodeposition yang digunakan ini bukan berpengaruh terhadap tujuan-tujuan yang akan kita capai, baik itu sosial ekonomi, ekologi, perubahan iklim, dan juga untuk menghilangkan berbagai gangguan. Di sini kolom yang lumayan terang yaitu recover and sustain coral protection. Jadi di sini untuk perlindungan coral hanya untuk perlindungan coral itu sendiri, dan juga local tourist opportunity untuk meningkatkan pariwisata lokal. Sedangkan untuk green engineering, di sini green engineering dan juga electrodeposition itu merupakan satu rangkaian untuk sebagai upaya untuk restorasi terumbu karang. Electrodeposition ini di sini menggunakan listrik untuk memperbaiki kualitas terumbu karang yang di daerah restorasi. Sedangkan untuk green engineering sendiri itu merupakan pembuatan rumah ikan dari kerangka khusus dan serta beberapa material khusus.
di sini untuk green engineering berpengaruh terhadap tujuan ekologi untuk memperbaiki fungsi ekosistem dan struktur ekosistem tersebut, serta untuk mitigasi terhadap dampak dan juga mitigasi terhadap adanya perubahan iklim. Selanjutnya itu substrate stabilization dan algae removal. Di sini metode ini mampu mewujudkan tujuan untuk menghilangkan berbagai gangguan yang ada di ekosistem, baik itu dalam bentuk gangguan alga ataupun yang lainnya seperti predasi. Selanjutnya di sini adalah deployment of inoculate substrate. Di sini substrat yang diinokulasi di sini mampu mewujudkan tujuan ekologis dalam hal mitigasi populasi serta penurunan dari keanekaragaman biodiversitas di ekosistem tersebut. Dan juga pelepasan larva. Di sini juga sama halnya dengan deployment of inoculate substrat yang terinokulasi. Di sini juga mampu memitigasi populasi serta penurunan serta peningkatan biodiversitas. Nah, di sini yang akan saya jelaskan terdiri dari 5, yaitu yang pertama metode transplantasi, yang kedua coral gardening, yang ketiga substrate addition, yang keempat manipulasi substrat, dan yang kelima larva propagation atau perbanyakan larva. Untuk metode transplantasi itu sendiri, seperti yang dapat kita lihat pada diagram ini, untuk transplantasi itu sendiri, yang pertama-tama kita membutuhkan lokasi donor. Lokasi donor ini merupakan lokasi tempat pengambilan terumbu karang yang nantinya akan kita bawa ke lokasi resipien atau lokasi yang akan kita restorasi. Langkah-langkahnya itu terdiri dari pengambilan bibit, harvesting, tentunya butuh penyelam di sini. Yang kedua itu transport. Untuk upaya transportasi itu sendiri terdiri dari 2. Apabila area lokasi donor dan lokasi penerima donor itu dekat, maka tentunya penyelam dapat melakukan transport bibit di bawah air. Sedangkan apabila lokasinya jauh, tentunya membutuhkan kapal. Yang selanjutnya itu transplantasi. Untuk transport itu sendiri, setelah ditransport, untuk transplantasi langsung dilakukan di lokasi penerima, lokasi untuk restorasi. Sedangkan untuk transplantasi tak langsung itu butuh suatu fase untuk membibit karang tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya memaparkan beberapa tantangan dan juga rekomendasi terhadap upaya untuk rehabilitasi dalam rangka penggunaan metode transplantasi. Tantangan untuk metode transplantasi itu sendiri terdiri dari 3 poin, yaitu biaya yang mahal, ketersediaan fragmen koral pada lokasi pendonor. Di sini juga ketersediaannya merupakan suatu hal yang penting, karena apabila kita melakukan suatu transplantasi tetapi dengan biodiversitas karang yang kurang, maka itu juga dapat dikatakan sebuah transplantasi yang kurang baik. Selanjutnya itu merupakan tantangannya ialah proyek yang hanya sekedar skala kecil. Nah, selanjutnya untuk dalam rangka rekomendasi,
Di sini lokasi transplantasi sebisa mungkin memiliki kondisi oseanografi yang sama dengan lokasi pendonor. Di sini sebagai agar karang yang ditransplantasi tersebut dapat tumbuh. Selanjutnya itu fragmen koral dengan tingkat biodiversitas yang tinggi. Sesuai dari tantangan yang ini, ketersediaan fragmen koral pada lokasi pendonor, jadi mesti memiliki tingkat fragmen koral dengan tingkat biodiversitas yang tinggi yang akan kita transplantasi agar hasil transplantasi tersebut jauh lebih baik seperti yang kita harapkan. Nah, selanjutnya itu gunakanlah materi yang non-toksik pada substrat buatan pada spider. Lakukan transplantasi pada kondisi tidak badai dan juga tidak terjadi bleaching di sekitar lokasi. Percuma kita melakukan transplantasi apabila lokasi yang kita lakukan itu mengalami pada saat transplantasi mengalami kondisi bleaching dan juga kondisi oseanografi yang kurang mendukung. Selanjutnya ialah untuk metode coral gardening atau aquaculture karang. Di sini dapat kita lihat terdiri dari mikrofragmentasi dan makrofragmentasi. Di sini bedanya ialah untuk mikrofragmentasi itu kita membutuhkan koral yang dengan tipe masif dan mengambil sedikit fragmen pada koral masif tersebut. Sedangkan untuk makrofragmentasi itu kita tidak menggunakan tipe pertumbuhan karang yang masif atau encrusting, tetapi lebih ke acropora yang bentuknya bercabang. Selanjutnya itu kita melakukan upaya metode dalam hal coral gardening. Tahapannya itu terdiri dari fase pembibitan, baik itu secara ex situ maupun in situ. Bedanya di sini ada yang kita lakukan di dekat dengan area tempat kita mengambil bibit, dan juga ada yang kita lakukan pada lingkungan tertentu, yaitu dengan menggunakan tank. Selanjutnya itu kita masuk ke fase transplantasi setelah fase pembibitan. Saya kira ini upaya dari coral gardening. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat coral melakukan upaya restorasi dengan menggunakan metode coral gardening. Ini merupakan tantangan dan juga rekomendasi. Tantangan dari upaya coral yang dilakukan dengan menggunakan metode coral gardening itu sendiri yaitu biaya dan tenaga kerja ahli, materi yang digunakan kadang tak ramah lingkungan, eco-friendly, terbatas untuk proyek skala kecil karena biaya yang mahal untuk metode yang digunakan ini. Kesehatan koral yang terancam akibat pertumbuhan alga yang berlebih serta sebaran penyakit apabila dilakukan kepadatan yang tinggi. Nah, di sini sebagai seorang konservator, kita tentunya mesti tahu kondisi oseanografi yang mana yang baik untuk lokasi untuk melakukan coral gardening tersebut. Yang selanjutnya itu perlu dilakukan maintenance secara berkelanjutan. Hal ini ada keterkaitannya terhadap material yang digunakan tak ramah lingkungan dan materinya tersebut kadang cepat rusak. Selanjutnya untuk rekomendasi itu sendiri, memerlukan kondisi kedalaman serta kondisi lingkungan yang sesuai. Fragmen koral dengan tingkat biodiversitas tinggi untuk dibibit, sama halnya dengan transplantasi. Percuma kita melakukan suatu upaya restorasi, tetapi hanya menggunakan bibit yang satu macam atau sejenis. Contohnya untuk coral acropora itu sendiri. Selanjutnya itu rencana minimalisir dampak akibat cuaca ekstrim. Dan selanjutnya rencana maintenance jangka panjang.
Selanjutnya ialah substrat addition atau pembuatan terumbu buatan. Di sini terumbu buatan itu sendiri terdiri dari reef balls dan juga ecorribs dan juga biorog. Biorog ini sendiri merupakan suatu metode pengaliran listrik pada ekosistem karang untuk membantu menyediakan nutrien yang dibutuhkan untuk karang itu sendiri. Sedangkan untuk reef ball itu pembuatan rumah ikan dari bahan atau material tertentu yang dapat digunakan yang sesuai untuk substrat karang untuk ditumbuhi. Monitoring yang dilakukan terhadap perkembangan koral komunitas karang terhadap dua tipe terumbu buatan dan dibandingkan dengan terumbu karang alamiah. Penelitian Turner et al. Ini menyimpulkan bahwa membutuhkan 4 tahun 4 tahun untuk komunitas bentis maupun komunitas ikan untuk dapat tinggal di ekosistem karang tersebut. Adapun untuk tantangan di sini untuk biorog frame yang dielektrifikasi itu membutuhkan biaya yang mahal dan proses pemasangan atau instalasi yang sulit tentunya. Bukti keberhasilan yang terbatas dengan menggunakan metode ini serta perlu pasukan daya listrik. Adapun untuk rekomendasi dari metode yang dilakukan untuk apabila ingin melakukan metode ini ialah perlu penyediaan sumber energi alternatif. Untuk reef ball dan ecorrib tantangannya itu sendiri ialah biaya yang mahal, terbatas untuk proyek skala kecil, dan turunnya estetika terumbu apabila terumbu buatan tak berfungsi secara optimal tentunya. Untuk rekomendasi dari reef ball dan ecorrib sendiri itu terdiri dari desain terumbu sesuai dengan fungsinya. Desain yang kita gunakan harus sesuai dengan fungsinya, yaitu apabila fungsinya untuk meningkatkan komunitas karang atau komunitas ikan, kita tentunya perlu desain yang sesuai. Nah, selanjutnya itu material terumbu buatan yang cocok untuk struktur organisasi hidup seperti karang. Ini merupakan hal yang penting karena percuma apabila kita membuat terumbu buatan tetapi menggunakan material yang tidak sesuai sehingga sehingga karang tidak dapat menempel pada ekosistem terumbu buatan tersebut. Nah, selanjutnya itu substrat manipulasi substrat. Dapat kita lihat di sini terdiri dari dua, yaitu alga removal, upaya untuk menghilangkan alga di ekosistem tersebut. Biasanya di sini para konservator menggunakan alat yang khusus seperti vakum bawah air untuk menghilangkan alga ini. Namun kadang tantangan dari hal ini ialah alga non target yang kita hilangkan, sedangkan alga target itu tetap ada. Selanjutnya itu stabilisasi substrat dengan memperbaiki ekosistem tersebut seperti menghilangkan rubble atau pecahan-pecahan terumbu yang sudah mati. Seperti pada yang dijelaskan oleh Bostrom ini, stabilisasi substrat merupakan suatu metode untuk mempersiapkan metode awal yang digunakan sebelum transplantasi karang itu sendiri dilakukan.
Adapun tantangan dan rekomendasi untuk metode penghilangan alga itu sendiri, tantangannya ialah seperti yang kita sebutkan sebelumnya, alga dapat tumbuh kembali dengan cepat setelah kita menghilangkan alga tersebut. Hal ini tentunya ada kaitannya dengan kondisi nutrien di perairan tersebut. Apabila nutrien terlalu berlebih, maka otomatis alga di area tersebut akan cepat recover kembali. Selanjutnya itu beresiko menghilangkan alga yang non-invasif. Adapun untuk rekomendasi, gunakan organisme herbivore untuk mempercepat pemberantasan alga. Selanjutnya untuk metode substrat stabilisasi itu, bukti keberhasilan yang terbatas dengan menggunakan metode ini. Ini merupakan tantangan dari metode ini. Adapun untuk rekomendasi itu, perlu pertimbangan hidrodinamika sebelum melakukan kegiatan ini. Nah, untuk perbanyakan larva, seperti pada skema yang telah saya paparkan ini, kita tentunya membutuhkan larva dan embrio yang kita ambil dari alam, langsung dari alam. Di sini terdiri dari tahapan pengumpulan, terdiri dari tahapan pembesaran. Nah, di sini setelah pembesaran, beberapa konservator langsung melepaskan ke ekosistem yang akan dia restorasi. Adapun beberapa juga menggunakan metode inokulasi substrat sebelum melepaskan larva tersebut. Adapun untuk tantangan dan juga rekomendasi. Tantangan untuk metode inokulasi substrat itu biaya yang mahal dan butuh ilmu yang khusus. Metode yang masih baru dan belum ada bukti kesuksesan pada jangka waktu yang lebih lama. Substrat dapat ditumbuhi alga maupun organisme sesil non-target lainnya. Adapun untuk rekomendasi, peningkatan pertumbuhan dari rekrutmen karang, juga tingkat keberlangsungan dan juga tingkat keberlangsungan substrat. Adapun untuk metode pelepasan larva, waktu bertindak bergantung pada pemijahan karang. Jadi apabila kita telah memberikan, jadi metode ini tergantung pada pemijahan karang itu sendiri. Adapun untuk tantangan yang lainnya itu bukti kesuksesan yang masih kurang. Sedangkan rekomendasi, perpaduan genetik karang dari berbagai daerah. Ini tentunya hal yang penting juga untuk meningkatkan biodiversitas. Saya kira itu saja yang dapat saya paparkan. Ini merupakan beberapa 3 referensi pokok yang saya gunakan sebagai yang saya paparkan tentunya pada presentasi kali ini. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.